Perkenalkan, nama saya Tini Ernawati dari 12 Akuntansi 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi iman kepada hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir, keyakinan akan adanya hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan baik dan buruk yang dilakukan setiap manusia pasti akan diperhitungkan seadil-adilnya di akhirat kelak. Makna hari akhir disebut juga hari pembalasan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 4. Hari kiamat yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 3. Menurut istilah hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta secara total, termasuk isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pengertian iman kepada hari akhir adalah kepercayaan dengan sepenuh keyakinan bahwa hari akhir itu ada dan akan terjadi, serta adanya kehidupan yang kekal abadi. Hari kiamat menurut Al-Quran dan teori ilmu alam. Hari kiamat menurut Al-Quran, yang pertama itu ada kiamat sughra atau kiamat kecil. Adapun pengertian menurut bahasa adalah datangnya kematian atau kerusakan bagi setiap makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Adapun pengertian menurut istilah adalah datangnya kematian yang menimpa setiap manusia, sesuai dengan Quran Surat Al-Imran ayat 185. Kedua, kiamat kubra atau kiamat besar. Pengertian menurut istilah adalah berakhirnya kehidupan semua makhluk manusia dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak, sesuai dengan Quran Surat At-Takwir ayat 1, 2, 3, 6, dan 11. Melalui ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat menjadi kiamat yang luar biasa, sangat hebat dan berat. Kiamat menurut teori ilmu alam. Yang pertama, menurut teori fisika, sekitar 150 juta kilometer jauhnya letak matahari dari bumi, tetapi pancaran sinar matahari sampai ke bumi sekitar 8 menit 20 detik. Luas permukaannya yakni 616 dikali 1010 km sama dengan 622.160 km. Sementara garis tengah matahari sama dengan 14 juta kilometer. Jika nanti pancaran sinar matahari tidak nampak atau muncul karena tenaga atau sinarnya sudah habis, niscaya tidak ada angin dan awan, yang akibatnya hujan tidak akan turun. Selanjutnya terjadilah kehancuran yang luar biasa di permukaan bumi karena gunung-gunung akan meletus dan ombak-ombak bergulung-gulung layaknya tsunami. Yang kedua, menurut teori geologi, eksistensi bumi terjadi dari gas yang berputar. Jika daya perputarannya hilang atau diam, gas itu menjadi dingin. Akibatnya gas yang berat ini mengendap ke bawah, sementara yang ringan berada di atas. Jika peristiwa ini berlangsung lama sekali atau evolusi, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, dan pasir. Periode hari akhir. Yang pertama, Yaumul Ba'ats. Pengertian Yaumul Ba'ats adalah proses dibangkitkan makhluk dari alam kuburnya, yaitu alam barzakh, yang tercantum dalam Quran Surat Mujadalah ayat 6. Yang kedua, Yaumul Hasar, disebut juga alam mahsyar. Setelah Yaumul Ba'ats, ada Yaumul Hasar, yaitu proses berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya, yaitu alam barzakh. Lalu seluruh manusia mengikuti dan dikumpulkan menuju sebuah tempat yang luas, yaitu padang mahsyar, yang tercantum dalam Quran Surat Al-Kahf ayat 47. Yang ketiga, Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Tiap dosa yang dilakukan akan dihisab, dihitung atau diperhitungkan dengan sangat teliti. Setelah diperhitungkan lalu dilakukan proses pertimbangan, yaitu mizan, yang tercantum dalam Quran Surat An-Nur ayat 24. Yang keempat ada Asyirat, yaitu jembatan yang membentang di antara dua tepi neraka menuju surga. Yang kelima, Yaumul Fasal dan Jaza, adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nasib orang-orang beriman dan orang-orang kafir di akhirat kelak, sehingga menjadi jelas manusia yang beruntung dan celaka, yang tercantum dalam Quran Surat Mursalat ayat 14-15.
Tanda-tanda penghayatan iman kepada hari akhir dalam perilaku sehari-hari. Yang pertama, beriman kepada hari akhir akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, yaitu merasa bahwa hidup di dunia hanya bersifat sementara. Cepat atau lambat semua makhluk pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengimani hari akhir membuat manusia sadar bahwasanya manusia itu sangat tidak ada artinya kalau bukan karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, mempercayai akan adanya hari akhir membuat manusia menghindari perbuatan tidak baik, sehingga apapun yang diperbuat akan dipikirkan terlebih dahulu sesuai tidaknya dengan norma-norma agama. Yang keempat, mengantarkan manusia untuk tetap melakukan amal soleh meskipun tidak menghasilkan keuntungan materi. Perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir, yang pertama membiasakan hidup berhati-hati, yang kedua tidak menunda-nunda amal soleh, yang ketiga segera bertobat apabila berbuat salah atau dosa, empat menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara, yang kelima mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, sebagai motivasi untuk berbuat baik atau amal saleh di dunia sebagai bekal menuju alam akhirat. Yang kedua, mendorong orang beriman untuk selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupannya karena sekecil apapun yang diperbuat akan dipintai pertanggungjawabannya. Yang ketiga, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana mendekatkan diri kepadanya untuk mendapatkan syurga. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.